Sobat NTMC Redaksi, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami hadir dengan 5 berita pilihan selama sepekan yang diseleksi oleh tim redaksi NTMC. Bersama saya, Bribtu Rizka. Kakor Lantas Polri bersama jajaran Menteri Negara melakukan kunjungan kerja dalam pelaksanaan vaksinasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut disampaikan, dukungan masyarakat atas suksesnya vaksinasi sangat dibutuhkan. Kakor Lantas bersama rombongan tiba di Bandara Ngloram, Cepu, Blora, Jawa Tengah sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Bersama 3 Menteri Negara menuju lokasi vaksinasi pertama di kantor PEM AK Migas Jalan Gajah Mada, Kampung Baru, Karangboyo, Cepu, Blora, Jawa Tengah. Selanjutnya kunjungan dilanjutkan dengan perjalanan darat meninjau pelaksanaan vaksinasi di SMPN 1 Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, kemudian ke Pertashop, dan menyambangi nasabah Mekar di Blora, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan, pemerintah memerlukan dukungan dari berbagai pihak terutama dari para tenaga kesehatan, TNI, dan Polri. Dalam rangkaian acara tersebut, Kakor Lantas beserta rombongan Menteri Negara turut membagikan bantuan paket sembako, helm, dan juga parsel buah yang dibagikan secara langsung kepada para petugas kesehatan dan peserta vaksinasi yang terlibat. Dari Blora, Jawa Tengah, Tim Liputan NTMC Channel. Untuk membantu kelancaran PON ke-20, Korlantas Polri mengirimkan 51 kendaraan bermotor ke Papua. Irjen Pol Istiono berharap unit kendaraan yang dikirimkan ke Papua dapat segera difungsikan, serta penyelenggaraan dapat bersinergi dengan kementerian dan lembaga lainnya. Kopsel Lintas Polri mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua 2021 dengan memberikan 51 unit kendaraan mobil dan motor untuk menunjang pelaksanaan event PON 20 Papua. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono menjelaskan, sebanyak 51 kendaraan itu dikirim hari ini ke Papua 24 Agustus 2021 dengan dilakukan pelepasan seremonialnya di lapangan kantor Korlantas Polri Cawang, Jakarta Selatan. Sebanyak 8 unit motor Yamaha MT25 250cc, 30 unit Yamaha NMAX 155cc, serta 13 unit kendaraan roda 4 double kabin diharapkan bisa menunjang pengawalan pelaksanaan PON 20 Papua. Sebelumnya, Kakor Lantas Polri sudah mengirimkan 30 unit kendaraan roda 2 berupa sepeda motor Yamaha MT 850cc. Jadi total semuanya 81 kendaraan kita backup, kita geser ke Papua dalam rangka PON ke-20 ini. Ya, mudah-mudahan pengiriman hari ini sampai ke sana, ini berlangsung 8 hari sampai sana dan langsung dioperasionalkan, dibagi ke beberapa wilayah, 4 wilayah yang telah kita plotting kendaraan tersebut. Kakor Lantas Polri berharap unit kendaraan yang dikirimkan ke Papua bisa segera difungsikan untuk kemudian segera dibagikan ke beberapa wilayah yang telah ditentukan. Irjen Pol Istiono menambahkan berbagai ancaman yang diprediksi berupa gangguan Kamtibmas dan Kamsel Tipcar Lantas seperti kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas bisa benar-benar diantisipasi maksimal oleh petugas selama pelaksanaan PON 20 yang berlangsung di Papua nanti. Terakhir, Irjen Pol Istiono berharap semua yang terlibat dalam penyelenggaraan PON 20 dan Peparnas 15 2021 mampu bersinergi dengan kementerian dan lembaga dari mulai pelaksanaan 20 September sampai 16 Oktober dan pelaksanaan Peparnas tanggal 2 sampai 15 November di beberapa kota di Papua. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Untuk memudahkan pelayanan pembuatan SIM, Polresta Cirebon, Jawa Barat melaunching pelayanan pembuatan SIM secara mandiri atau drive-thru. Dalam proses tersebut, pembuatan SIM dapat dilakukan dengan lebih cepat hingga pemohon hanya membutuhkan waktu 5 menit sampai proses SIM selesai dicetak.
Perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM di Satuan Lalu Lintas Polresta Cirebon, Jawa Barat kini bisa dilakukan dengan cepat mulai Kamis kemarin 19 Agustus 2021. Pemohon SIM bisa melakukan pembuatan SIM dengan hanya membutuhkan waktu 5 menit saja hingga SIM selesai dicetak karena sudah dilakukan pengerjaannya dengan cara mandiri atau drive-thru. Jajaran Satlantas Polresta Cirebon mulai memperkenalkan layanan pembuatan SIM dengan sistem drive-thru yang dilaunching pada Kamis 19 Agustus 2021 sebagai upaya inovasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat pada momentum HUT ke-76 Republik Indonesia. Kombes Pol Arief Budiman mengatakan, dalam pelayanan SIM drive-thru ini mekanismenya sama tapi kita potong birokrasinya dan sangat memperhatikan protokol kesehatan. 19 Agustus masih dalam rangka suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jajaran Polresta Cirebon, Satuan Lalu Lintas, hari ini kita melaunching salah satu inovasi yang dilaksanakan terkait dengan penerbitan SIM. Inovasi yang kita launching hari ini adalah inovasi SIM drive-thru khusus perpanjangan. Apa itu? Yaitu pelayanan bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Cirebon untuk melakukan perpanjangan SIM, baik SIM A maupun SIM C, yang kemudian fasilitasnya adalah menggunakan fasilitas pelayanan SIM drive-thru. Inovasi ini dimaksudkan bahwasanya di era pandemi ini kita semakin mengkreativitaskan sekaligus juga meningkatkan sektor-sektor pelayanan yang ada di Satlantas Polresta Cirebon. Salah satu diantaranya adalah pelayanan perpanjangan SIM. Jadi yang pertama, untuk layanan SIM drive-thru ini khusus melayani perpanjangan SIM. Saya ulangi lagi, khusus melayani perpanjangan SIM. Mekanismenya sama, namun kemudian kita potong birokrasi yang kemudian pemohon dengan petugas harus bersentuhan. Layanan SIM drive-thru ini diberikan kepada seluruh warga Kabupaten Cirebon untuk proses perpanjangan SIM sekaligus meminimalkan antrian di masa pandemi COVID-19. Sebelum proses SIM drive-thru dilakukan, pemohon akan dicek suhu tubuhnya, kemudian dilanjutkan pemeriksaan kesehatan hingga diminimalkan bersentuhan langsung pemohon dengan petugas. Ini adalah satu hal yang bagus buat polisi dan tentunya masyarakat juga enak ya, lebih cepat pelayanannya Pak. Mudah ya. Mudah, praktis. Ya, dan yang jelas itu tidak ada pungli Pak. Persyaratnya sih dari mulai masuk kita tes suhu tubuh yang pertama, yang kedua tes kesehatan, terus habis itu kita pembayaran di Bank BRI ya. Habis itu kita nyerahin syarat berkas langsung foto tunggu jadi. Rencananya SIM drive-thru ini akan secara mobile mendatangi masyarakat hingga daerah-daerah pelosok. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan NTM's Channel. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang Rumah Sakit KRI Semarang 594 untuk membantu penyaluran pasokan oksigen serta menyediakan ruang isolasi bagi pasien COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, di atas kapal perang Semarang 594 tersebut juga dilaksanakan vaksinasi massal bagi masyarakat di sejumlah pulau terluar yang berbatasan dengan Malaysia. Kasus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau yang meningkat hingga membuat tingginya permintaan ketersediaan oksigen di masyarakat dalam menghadapi badai pandemi COVID-19. Pemerintah daerah Kepulauan Riau bersama TNI AL mengerahkan kapal perang KRI Semarang 594 untuk membantu penyediaan pasokan oksigen untuk warga isoman dan rumah sakit yang membutuhkan. Dikomandoi Panglima Armada Barat 1 Pangko Armabar 1, kapal perang KRI Semarang menempuh waktu selama seminggu untuk sampai ke Riau dan bersandar di Pelabuhan Dumai sejak 16 Agustus 2021. Selain membantu pasokan oksigen, kapal perang KRI Semarang 594 juga dialihfungsikan sebagai rumah sakit rujukan sementara bagi pasien positif COVID-19. Pangko Armabar 1 Laksamana Muda Arsyad Abdullah menjelaskan kapal KRI 594 ini memiliki fasilitas yang cukup untuk mengisi 72.000 liter oksigen per harinya.
Kapal KRI 594 di Dumai, Riau ini murni digunakan untuk misi kemanusiaan, khususnya untuk penanganan kasus penyebaran COVID-19 yang saat ini angka positifnya masih tinggi terjadi di tanah air. Menghadapi situasi saat ini, di mana kita menghadapi bencana non alam, yaitu pandemi COVID-19, sebagaimana tugas TNI, dalam hal ini TNI Angkatan Laut, untuk menanggulangi bencana yang dilaksanakan dalam bentuk operasi, kita ikut mendukung pemerintah melaksanakan kegiatan kemanusiaan. Mengingat tingginya penyebaran COVID, sehingga kelangkaan oksigen di beberapa daerah ini sangat tinggi. Untuk itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, memerintahkan saya selaku Panglima Komando Armada 1 untuk menggerakkan unsurnya. Jadi kita memiliki kapal rumah sakit, yaitu KRI Dr. Soeharto dan KRI Semarang. Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar pada Jumat pagi 20 Agustus 2021 meninjau kapal KRI Semarang 594 di Pelabuhan Dumai dan menyebutkan kehadiran KRI Semarang 594 ini di Dumai, Riau tentu sangat membantu sekali akan kebutuhan pasukan oksigen, di mana sebelumnya Riau sangat kekurangan oksigen untuk penanganan pasien COVID-19. Vaksin yang dilaksanakan Angkatan Laut ini juga sangat bermanfaat bagi daerah-daerah kepulauan, apalagi kita langsung berbatasan dengan Malaysia seperti Pulau Bengkalis, Pulau Rangsang, kemudian Pulau Rupat yang itu langsung berbatasan dengan Malaysia. Inilah hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Tentunya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Kasal. Selama KRI Semarang berada di Riau, nantinya akan dikerahkan untuk melakukan vaksin massal di pulau terluar seperti Pulau Bengkalis, Pulau Rangsang, dan Pulau Rupat yang selama ini belum merata mendapatkan vaksinasi. Atas kehadiran KRI Semarang 594 ini di Riau, Gubernur Riau menjamin untuk kebutuhan oksigen di Provinsi Riau aman. Meski ada 4 daerah yang dikategorikan merah, yakni Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Rokan Hulu. Dari Riau, Tim Liputan NTM's Channel. Pemerintah bersama Polda Riau gencar lakukan vaksinasi massal di masyarakat maupun di suku pedalaman. Vaksinasi diberikan kepada suku Talang Mama Kabupaten Indragiri Hulu serta suku Sakai di Kabupaten Bengkalis, Riau, yang merupakan menjadi momentum kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, Polda Riau dan pemerintah daerah melakukan vaksinasi massal di 2 suku pedalaman, yaitu suku Talang Mama dan suku Sakai. Sebanyak 200 dosis vaksin COVID-19 jenis Sinovac disuntikan kepada warga suku Talang Mama di Desa Talang Perigi, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu pada Senin 16 Agustus 2021. Vaksinasi ini merupakan pertama kali bagi warga pedalaman suku Talang Mama karena akses menuju lokasi tempat suku itu tinggal cukup sulit ditempuh. Selain itu, vaksinasi massal juga diberikan kepada warga adat suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Batin Solapan, Bengkalis. Kegiatan vaksinasi massal untuk suku pedalaman ini disambut antusias warga adat setempat dan diharapkan dapat meningkatkan daya imun masyarakat Riau untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Sejauh ini masyarakat adat terkendala dengan pendataan karena banyak yang tidak memiliki identitas kartu tanda penduduk atau KTP. Kita akan teruskan ini vaksin yang pertama. Saya nanti bersama dengan Forkominda Kabupaten Bengkalis akan lanjutkan lagi untuk vaksin yang kedua. Dan kita harapkan dengan kita menjangkau pada suku-suku yang terdalam ini, penyelenggaraan vaksin dan keinginan kita bersama
mewujudkan herd immunity bisa kita wujudkan. Terutama sekali desa ya, yang terdekat rumah kita. Yang kedua ya pihak kepolisian hadir ikut kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya COVID ini, wabah kita yang ada di Indonesia ini bisa berkurang. Terima kasih kepada pemerintah. Vaksinasi kepada masyarakat adat akan terus dilakukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Dari Riau, Tim Liputan NTM's Channel. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Saya Bribtu Rizka pamit undur diri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, menuju Indonesia tertib dan salam presisi.